Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Agus Hisam dengan NPM Akhir 306. Di sini saya akan menjawab untuk soal P7.2 LO3 untuk soal yang pertama. Helen Company on adjusting trial balance at Desember 31, 2022. Di sini ada akun receivable sebesar 53.000, lalu allowance for account sebesar 4.000, dan net sales sebesar 1.200.000. Lalu Helen Company estimasi its bad debt expense to be 7% of gross accounts receivable. Determine its bad debt expense for 2022. Maka dapat kita simpulkan untuk keterangannya akun receivable yaitu 53.000, presentasi estimasinya yaitu 7%, estimasi allowance 7% itu yaitu sebesar 3.710, sedangkan saldo awal allowance itu sebesar 4.000, maka untuk penyesuaiannya yaitu 4.000 dikurangi 3.710 sehingga ketemu bad debt expense-nya yaitu $290. Jadi bad debt expense-nya yaitu $290. Perkenalkan, nama saya Raditya Istisya dengan NPM terakhir 089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2 yang dimana pertanyaannya adalah what is the cash realizable value of stored receivable at December 31, 2022. Jadi di sini kita disuruh mencari nilai cash bersihnya. Di sini kita dapat diketahui bahwa ada 3 akun. Yang pertama adalah amount estimate to be uncollectible senilai $180. Dan yang kedua adalah account receivable senilai $1.750.000, dan yang terakhir ada allowance for the full account untuk per bukunya adalah $125.000. Jadi untuk mencari cash realizable-nya itu bisa dengan account receivable dikurangin dengan amount estimate to be uncollectible, yaitu 1.750 dikurangi dengan 180.000 dan dapat senilai 1.570.000. Nah, ini adalah nilai dari cash realizable dari stored receivable-nya di tanggal 31 Desember 2022. Kenapa allowance for the full ini tidak dihitung? Karena allowance for the full ini digunakan untuk jurnal penyesuaian, di mana nilai tersebut digunakan untuk menghitung seberapa besar kerugian dari piutang tersebut, seperti itu. Perkenalkan, saya Azul Faizana Lazaro dengan NPM Akhir 217. Nah, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan mengenai soal P7.2 nomor 3. Di sini kita diminta untuk menentukan saldo akhir allowance for the full account pada 31 Desember 2022. Diketahui bahwa piutang usaha sebesar $1.500.000 dan estimasi piutang tak tertagih adalah 4%, sehingga saldo allowance yang diinginkan adalah $60.000. Selanjutnya kita hitung saldo sebelum penyesuaian, yaitu dari allowance awal $17.000 ditambah dengan recovery $8.000 dan dikurangi dengan write off $30.000, sehingga diperoleh saldo sebesar minus $5.000. Karena target akhirnya $60.000, maka diperlukan penyesuaian sebesar $65.000 yang dicatat sebagai bad debt expense, sehingga saldo akhir allowance for the full account adalah sebesar $60.000 sebagai kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 4. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Natasha Catherine Julie dengan NPM terakhir 017. Jadi, di soal diketahui bahwa account receivable net of allowance itu sebesar $950.000. Lalu yang kedua, customer accounts paid and off atau piutang yang benar-benar dihapus selama 2022 itu sebesar $24.000. Lalu yang ketiga itu ada bad debt expense atau beban cadangan piutang di tahun 2022 yaitu sebesar $84.000. Lalu yang ditanya itu adalah berapa saldo account receivable sebelum dikurangi dengan allowance, atau bisa disebut dengan gross account
receivable. Jadi untuk rumus gross account receivable itu adalah net account receivable ditambah sama allowance for doubtful accounts. Namun di soal ini kita belum mengetahui allowance for doubtful accounts. Jadi langkah pertamanya itu mencari terlebih dahulu saldo akhir allowance. Jadi seperti yang ada di depan kita ini, itu rumusnya adalah saldo awal ditambah sama bad debt expense dikurang sama write off-nya. Jadi karena sudah diketahui di soal itu bad debt-nya sebesar $84.000, lalu write off-nya sebesar $24.000. Di saldo awal itu kita menggunakan 0 karena perusahaan tersebut baru menjalankan perusahaannya. Jadi itu adalah tahun awal mereka. Jadi saldo awalnya itu adalah 0. Lalu setelah dijumlahkan itu ada 60.000. Lalu setelah itu karena kita sudah mengetahui saldo akhir allowance, kita tinggal mencari gross account receivable, yaitu net account receivable ditambah allowance akhir. Jadi di situ tinggal kita tambahkan $950.000 ditambah dengan $60.000 yang menghasilkan $1.010.000. Jadi kesimpulannya itu adalah saldo account receivable sebelum dikurangi sama allowance per 31 Desember 2022 itu sebesar $1.010.000. Di sini saya akan membahas soal nomor 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfiana Kusumawati dengan NPM akhir 002. Nah, jadi berdasarkan soal, kita disuruh untuk menentukan beban piutang tak tertagih yang harus dilaporkan untuk tahun 2022. Nah, jadi langkah pertama kita akan memahami data dalam soal tersebut. Jadi dalam soal tersebut kan ada account receivable-nya atau piutangnya itu ada $310.000 itu di debit, dan juga allowance for the full account-nya itu ada $14.000 di debit. Nah, kan normalnya akun allowance itu kan berada di posisi kredit. Nah, jika saldonya itu ada di debit, berarti jumlah piutang yang dihapus pada periode sebelumnya lebih besar daripada cadangan yang sudah disiapkan. Nah, kemudian kita akan menghitung target saldonya. Kan perusahaan menetapkan bahwa cadangan piutang tak tertagih harus sebesar 3% dari total piutang. Jadi kita tinggal mengalihkan saja account receivable-nya $310.000 dengan 3%, itu kita peroleh $9.300. Nah, kemudian untuk menghitung bebannya, kita tinggal menjumlahkan $14.000 tadi dengan $9.300, maka kita peroleh total penyesuaian atau bad debt expense-nya itu ada $23.300. Nah, di dalam soal ini kita menggunakan metode presentasi piutang, bukan presentasi penjualan. Kenapa? Karena metode piutang itu kan fokus pada saldo akhir neraca, jadi dia tuh mempertimbangkan saldo allowance yang sudah ada. Sedangkan kalau metode penjualan, dia tuh langsung mengalihkan persen dengan penjualan tanpa melihat saldo allowance yang tersisa. Jadi karena instruksi soalnya tuh kan ada 3% of accounts receivable, maka data penjualan yang $750.000 tadi hanya berfungsi sebagai informasi tambahan dan tidak digunakan dalam perhitungan. Nah, jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sagita Dwi Ramadini dengan NPM akhir 182 akan menjelaskan cara mengerjakan rekonsiliasi bank pada Acquirer Company per 30 Juni 2022. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa tujuan rekonsiliasi bank adalah untuk menyesuaikan saldo kas menurut bank dan menurut buku perusahaan, karena biasanya terdapat perbedaan dalam pencatatannya. Pada soal tersebut diketahui bahwa saldo menurut bank adalah sebesar $4.150, sedangkan saldo menurut buku perusahaan adalah $3.969,85. Karena terdapat selisih, maka kita perlu melakukan penyesuaian pada kedua sisi tersebut. Kita mulai dari sisi bank terlebih dahulu. Saldo awal menurut bank adalah $4.150. Kemudian kita tambahkan deposit in transit atau setoran dalam perjalanan sebesar
$3.390. Ini merupakan setoran yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum tercatat oleh bank. Selanjutnya, kita kurangkan outstanding check atau cek yang masih beredar sebesar $2.136,05. Cek ini sudah dicatat oleh perusahaan, tetapi belum dicairkan oleh pihak bank. Setelah dilakukan penyesuaian, kita memperoleh saldo kas yang benar menurut bank sebesar $5.403,95. Berikutnya, kita beralih ke sisi buku perusahaan. Saldo awal menurut buku adalah $3.969,85. Kemudian kita lakukan penyesuaian dengan menambahkan beberapa transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan. Pertama, penagihan wesel oleh bank sebesar $1.200. Kedua, bunga yang diperoleh dari wesel sebesar $36. Ketiga, koreksi kesalahan pencatatan penerimaan dari pelanggan sebesar $30. Dan yang terakhir, koreksi kesalahan pencatatan cek nomor 747 sebesar $523,80. Total penyesuaian yang ditambahkan adalah sebesar $1.789,80. Selanjutnya, kita kurangkan beberapa transaksi yaitu biaya administrasi bank sebesar $25, biaya penagihan sebesar $5,50, cek kosong atau NSF sebesar $253,20, serta koreksi kesalahan pencatatan cek nomor 742 sebesar $72. Total pengurangan adalah sebesar $355,70. Setelah semua penyesuaian dilakukan, kita memperoleh saldo kas yang benar menurut buku sebesar $5.403,95. Karena saldo menurut bank dan saldo menurut buku sudah sama, yaitu $5.403,9, maka dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi bank telah dilakukan secara benar dan balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Oktavia Ramadhani dengan NPM akhir 083. Pada bagian B, kita membuat jurnal penyesuaian untuk memperbaiki saldo kas perusahaan. Yang pertama, untuk biaya bank sebesar $25, kita mencatat debit bank charge expense dan kredit cash. Kemudian, untuk penagihan wesel, kita mencatat debit cash sebesar $1.230,50 dan debit bank charge expense $5,50, serta credit notes receivable $1.200 dan interest revenue $36. Selanjutnya, untuk cek tidak tertagih, kita mencatat debit account receivable dan credit cash sebesar $253,20. Untuk koreksi kesalahan pencatatan, terdapat penyesuaian yaitu debit cash $30 dan credit account receivable. Kemudian, debit equipment $72 dan credit cash, serta debit cash $523,80 dan credit equipment. Setelah semua jurnal dicatat, hasilnya adalah 2.140 dan saldo kas menjadi akurat.